Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayubamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslim. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ila al-hisadi yaqulu amin 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 wa ya fattahu amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Nurul Anam, para ibu-ibu hajjah, ustazah, hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah dan yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, ngaji kitab Durus Fiqhiyah yang ketiga. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah, yang sudah dibaca dan yang akan kita baca menjadi yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita tentang kewajiban orang-orang hidup, kewajiban atas orang-orang hidup untuk mengurusi mayit atau jenazah. Sudah sampai pada pembahasan syahid, hukum syahid. Kemarin hukum syahid sudah dibaca ya? Sudah. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang hukum janin. Hukum yang janin, bagaimana tatkala dia keluar menuju dunia yang fana ini, kemudian dia mati. Hukumnya bagaimana janin yang seperti ini? Apakah perlu diperlakukan sebagaimana orang dewasa, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, atau hanya sebagian dari hukum-hukum yang berlaku bagi orang dewasa? Nah, ini yang akan dibahas. Jadi bayi yang keluar dalam keadaan tidak sempurna atau keguguran. Saya yakin ibu-ibu nggak pernah keguguran ya. Udah pada jadi orang semua ini yang keguguran bayinya. Keguguran di sini bayi yang belum wayahnya atau belum waktunya keluar kemudian keluar. Maka ada beberapa bagian, ada beberapa perbedaan nanti antara janin satu dengan janin yang lain. Apakah dia harus diperlakukan sebagaimana orang hidup dewasa dengan 4 itu, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan, atau hanya sebagian dari hukum-hukum itu? Karena memang berlaku hanya untuk umumnya mayit. Yang 4 ini berlaku hanya umumnya mayit. Kita tahu kemarin sudah ada pengecualian untuk mayit atau jenazah yang sholat, yang matinya karena mati syahid, syahid fid dunya wal akhirah, atau syahid akhirah, syahid fid dunya saja, maka dia cukup diperlakukan 2 hal saja, yaitu cukup dikafani dan dikuburkan saja. Tidak perlu disolati, karena disolati justru hukumnya haram. Hukumnya untuk mayit yang meninggal dalam keadaan syahid, berperang melawan orang-orang kafir. Ini harus orang kafir, Bu. Kalau bukan dengan orang kafir berperang tapi sama dengan saudara yang muslim, jadi peperangan sesama muslim, maka hukumnya bukan syahid. Jadi dua-duanya kalau ada yang meninggal, misalnya antara satu saudara muslim dengan muslim yang lain berperang,
yang satu dari kelompok A, yang satu dari kelompok B. Andai ada yang mati di medan peperangan itu karena sama-sama muslim, sama-sama orang Islam, maka yang mati bukan syahid. Artinya kalau bukan syahid, ya diperlakukan sebagaimana biasa. Mandiin dulu, mandiin, gantiin bajunya dengan kain kafan, karena bukan orang yang disaksikan masuk surga. Syahid itu artinya disaksikan. Syahid ini dengan makna masyhud, maknanya artinya disaksikan oleh Allah. Allah bersaksi dan Rasul juga bersaksi bahwa orang ini masuk surga. Itu namanya syahid. Nah, sedangkan orang yang berperang melawan saudaranya sendiri, melawan sesama Islam, maka hukumnya bukan syahid. Tidak dihukumi sebagai orang yang disaksikan masuk surga. Allah tidak bersaksi bahwa dia masuk surga. Orang perang melawan saudaranya sendiri. Ini yang sangat dihindari. Ini benar-benar dalam hukum Islam sangat teliti dan menghindarkan peperangan antar saudara. Nggak boleh. Jadi yang disebut dengan hukum mati syahid, ya benar-benar ini hukum untuk membela negara atau membela harga diri melawan orang kafir yang benar-benar kafir. Tapi kalau bukan orang kafir, hanya sekedar orang Islam tapi beda paham, beda partai, ada yang begitu Bu, beda pilihan sampai bunuh-bunuhan, enggak mati syahid itu. Bukan syahid tapi sangit. Tahu sangit? Sangit tuh ya udah nasi aron apa gosong sampai sangit. Jadi bukan mati syahid tapi mati sangit. Orang perangnya bukan lawan kafir, perangnya tapi lawan saudaranya sendiri, maka bukan mati syahid. Ini pengecualian untuk orang mati syahid kemarin cukup diperlakukan dua hal saja, yaitu cukup dikuburkan, dikafani dan dikuburkan saja, nggak perlu dimandikan karena darah-darahnya itu adalah darah yang nanti bakal jadi saksi. Jangan dimandikan karena kalau yang dimandikan itu akan menghilangkan saksinya. Terus jangan disolatkan karena kalau disolatkan itu ngeledek orang yang mati syahid. Karena orang mati syahid nggak butuh doa. Orang yang mati syahid itu tidak perlu didoakan karena sholat jenazah itu doa. Sholat jenazah itu kan isinya Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu, ya Allah ampuni dia, sayangi atau rahmati dia, berikanlah maaf pada dia. Ini kan doa-doa semua. Padahal orang yang mati syahid udah pengen langsung masuk surga, nggak perlu didoain. Kata yang meninggal syahid, ngeledek loh, gua segala didoain, nggak usah, gua mau langsung surga katanya. Jadi haram mensolatkan orang yang mati syahid, haram memandikan orang yang mati syahid, haram. Jadi langsung gimana? Kalau mau dikafani, kafani aja. Ini pun kalau kiranya ada bagian yang tertutup aurat, yang terbuka auratnya. Kalau memang ada yang terbuka auratnya, karena auratnya itu terlihat atau tersingkap, maka ditutupi, dikafani saja. Jadi cuma dua hal untuk orang yang mati syahid, hanya diperlakukan dikafani dan dikuburkan saja. Jangan disolatin, jangan dimandiin. Ini pengecualian. Demikian juga pengecualian pada yang berikut ini, pembahasan tentang janin atau bayi yang lahir dalam keadaan meninggal. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Hukmul janini idza kharaja mayyitan. Al janinu idza kharaja min batni ummihi mayyitan yubsalu wa yukfanu wa yudfanu wa la yusalla alaihi wa idza kharaja hayyan fahuwa mithlul kabiri. Hukum janin idza kharaja mayyitan, ketika keluar dalam keadaan mati. Titik 2, al janinu idza kharaja, sebuah janin ketika dia keluar min batni ummihi, dari perut ibunya, mayyitan, dalam keadaan mati. Janin yang keluar dari perut ibunya dalam keadaan mati itu yusalu, wajib dimandikan, wa yufanu, dan dikafani, wa yudfanu, dan dikubur. Tetapi wala yusalla alaihi, tidaklah boleh disolatkan janin itu.
Wa idza kharaja hayyan, wa idza kharaja, dan ketika dia keluar, janinnya keluar dalam keadaan hidup. Ketika janin keluar tapi dalam keadaan hidup lalu mati, fahuwa mithlul kabiri, maka janin itu mithlul kabiri, seperti orang dewasa. Ada 4 perbuatan atau ada 4 hal yang harus dilakukan orang hidup terhadap orang mati. 1, apa Bu? Memandikan. 2, mengkafani. 3, mensolatkan. 4, menguburkan. Ini 4 hal ini yang harus dipegang. Ini umumnya jenazah meninggal harus diperlakukan 4 hal ini. Nah, bagaimana dengan janin? Janin yang keluar dari perut ibunya dalam keadaan mati, maka dia cukup dalam perut ibunya, dia keluar dalam perut ibu, dari perut ibunya dalam keadaan mati, maka cukup dilakukan 3 hal saja. Cukup dia dimandikan, cukup dia yang pertama nih dikafani, kemudian dia dikuburkan. Disolatkan boleh enggak? Tidak boleh disolatkan. Alasannya beda dengan yang syahid. Kalau syahid disolatkan karena memang orang yang mati syahid. Ya, kalau syahid haram disolatkan karena memang orang yang mati syahid nggak butuh solat, nggak butuh doa. As-sholatu lughatan ad-du'a'u. Solat itu secara bahasa artinya doa. Mensolatkan mayit syahid itu artinya mensolatkan yang sudah tidak butuh doa, maka tidak perlu didoakan. Jadi alasannya orang mati syahid haram disolatkan karena nggak butuh doa, dia sudah pasti sorga orang mati syahid. Ini alasannya haram disolatkan. Nah, kalau janin yang keluar dari perut ibunya dalam keadaan mati haram disolatkan. Alasannya bukan karena nggak butuh doa, alasannya karena benda mati. Ibu boleh nggak nyolatin lemper? Bu, sholat lemper 4 kali takbir boleh nggak? Boleh nggak ibu nyolatin lekar? Boleh nggak? Nggak boleh. Peci hitam aja nggak boleh. Disolatin peci itu kan peci kan buat sholat. Disolatin peci hitam nggak boleh. Tetap nggak boleh mensolatkan benda mati, itu nggak boleh. Yang disolatkan, boleh disolatkan itu hanya orang yang pernah hidup atau sesuatu yang pernah hidup. Manusia yang pernah hidup lalu mati, maka boleh disolatkan, bahkan wajib kalau memang umum. Tapi kalau syahid malah haram. Ini orang yang memang pernah merasakan hidup, maka ketika meninggal dia wajib disolatkan. Tapi kalau perlu keluar dari perut ibunya dalam keadaan mati, tidak ada tanda-tanda kehidupan, keluar, dikeluarin sama bunda ya? Iya, bunda. Dikeluarin sama bunda, emang udah nggak ada tanda-tanda kehidupan, ya nangis enggak, gerak enggak, keluar dalam keadaan mati, maka cukup dilakukan 3 hal, yaitu dimandikan, dikafani, dikuburkan. Nggak usah digotong-gotong ke masjid bawa sholat, nggak usah, karena memang keluar dalam keadaan mati. Nah, kalau keluar dalam keadaan hidup, dia keluar kemudian ada tanda-tanda kehidupan, gerak, kemudian berteriak, atau gerak terus nangis, atau sekedar gerak saja tapi memang hidup, detak jantungnya ada. Kalau seperti itu, maka janin ini diberlakukan seperti orang dewasa. Dia perlu dimandikan, wajib dikafani, disolati. Kalau tadi nggak perlu disolati, dikuburkan aja langsung. Kalau ini karena pernah merasakan hidup, maka wajib disolati. Wajib disolati, selesai disolati baru dikuburkan. Ini bedanya. Karena asal masalahnya sesuatu yang menyebabkan wajib disolatkan itu adalah ketika pernah merasakan hidup. Tapi kalau sama sekali tidak pernah merasakan hidup, maka dia sebenarnya bukan benda hidup. Kalau tidak pernah merasakan hidup, berarti dia adalah benda mati. Sejak awal dia benda mati. Maka tidak boleh kita menyolati benda mati. Tidak boleh kita menyolatkan sesuatu yang tidak pernah merasakan hidup. Ini perbedaannya antara bayi yang keluar dalam keadaan mati atau
keluar dalam keadaan hidup, meskipun hanya 1 menit misalnya, tetap sholatin. Meskipun hanya 30 detik, setengah menit, tapi ada tanda-tanda kehidupan, tetap sholatin. Nah, ibu-ibu hadirat rahimakumullah, biasanya janin ini dihukumi dengan pembahasan yang detail ini kalau sudah mencapai, ini ada 2 tadi, ada yang disolati wajib, ada yang disolati haram, ada 2 macam ini. Ini biasanya perlu ketelitian membahas ini saat usia janin sudah 4 bulan. Karena 4 bulan Allah sudah meniupkan ruh. Lihat-lihat, kalau setelah 4 bulan, maka saat keluar dari perut ibunya dilihat-lihat. Begitu keluar, apakah itu sudah berbentuk manusia dan sudah ada tanda-tanda kehidupan atau belum. Kalau dia belum berbentuk manusia dan sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan, memang tidak ada tanda-tanda kehidupan saat keluar, maka benda mati. Cukup dikafani, dimandikan, dikafani, dikuburkan saja. Udah lewat 4 bulan, 5 bulan misalnya, keluar keguguran. Kemudian lihat-lihat di situ, karena sudah 5 bulan, udah lewat 4 bulan, lihat-lihat di situ. Ada nggak tanda-tanda kehidupan? Kalau ada tanda-tanda kehidupan, meskipun bentuknya belum kayak orang, misalnya belum jelas kayak bapaknya, belum jelas kayak ibunya, pokoknya kayak anak. Kalau masih orang kan mirip semua bentuknya, ya begitu itu. Walaupun belum ada bentuknya, tapi kalau ada kehidupan, pernah merasakan kehidupan, di situ ada gerak, kemudian sempat dia bernafas, maka dihukumi sebagai orang dewasa. 4 hal perlu dilakukan: dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Ini kalau sudah 4 bulan lewat, karena 4 bulan lewat ini adalah batas di mana Allah meniupkan ruh melalui para malaikatnya. Allah merintahkan malaikat untuk meniupkan ruh pada janin kalau sudah 4 bulan. 4 bulan di sini 120 hari. Arba'ina yauman mudghatan, arba'ina yauman nutfatan. Sesungguhnya setiap seseorang dari kita, kata Rasulullah SAW, la yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. 40 hari itu berbentuk nutfah. Berbentuk nutfah nempel di rahim ibunya. Kemudian setelah itu tsumma arba'ina yauman alaqatan. 40 hari itu masih nempel juga berbentuk alaqah. Alaqah itu sudah berbentuk ada daging yang ada daging yang sudah belum ada tulangnya, tapi namanya alaqah. Tsumma arba'ina yauman mudghatan. Kemudian 40 hari berbentuk mudghah, sudah berupa daging tapi sudah ada tulangnya walaupun masih lentur di situ. Mudghah namanya. Tsumma yunfakhu fihi ruh. Kemudian ditiupkanlah ruh ketika sudah 4 tambah 40 tambah 40 hari tambah 40 hari. Berapa hari, Bu? Berapa hari? 120 hari. Mulai ada ruh 120 hari itu berapa bulan, Bu? 4 bulan. Nah, disitulah Allah perintahkan malaikat untuk menuliskan rizkinya, menuliskan jodohnya, menuliskan usianya, dan juga menuliskan apakah dia termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka di situ. Makanya ada acara 4 bulanan, kadang juga ada yang 7 bulanan, sama aja. 4 bulan itu diambil dari hadis ini, kalau 7 bulan diambil dari Al-Quran yang menyebutkan bahwa sungguh saat wafisaluhu wa hamluhu wahnan ala wahni wa fisaluhu. Jadi ketika 7 bulan itu sedang berat-beratnya. 7 bulan itu ketika bayi sedang berat-beratnya dan juga lagi lemah. 7 bulan itu lagi lemah. Maka di situ orang tua kita dulu ngadain yang namanya 7 bulan. 7 bulan itu lagi lemah atau lagi keadaannya itu tidak terlalu kuat bayi pada ini. Maka diadakan doa 7 bulan. Tapi tujuannya sama, tujuannya untuk mendoakan janin ini. Kalau sudah lewat 4 bulan, maka lihat hukum yang barusan kita pelajari. Lihat-lihat saat keluar dia sudah hidup atau sama sekali tidak hidup. Nah, kalau belum 4 bulan
Kalau belum 4 bulan, baru 3 bulan keluar begitu aja, atau baru 2 bulan tahu keluar begitu aja darah atau daging misalnya sudah berbentuk daging, nggak usah diapa-apain, nggak perlu ada yang 3 hal ini, nggak perlu ya, nggak perlu juga dikafani, nggak perlu juga dimandikan, nggak perlu juga disolatkan. Jadi gimana? Kuburin aja langsung. Kalau mau nguburin langsung. Demi menghormati, kuburin aja. Tapi kalau seandainya tidak pun ya tidak apa-apa, karena tidak wajib, karena belum 4 bulan, belum ada ruh. Kalau belum ada ruh berarti itu belum, bentuknya belum manusia, masih sebagaimana nutfah atau sebagaimana darah atau segumpal darah, segumpal daging. Maka tidak usah diperlakukan 4 hal yang ada pada jenazah, pada mayit ini. Ini hukum janin atau bayi yang keluar dari perut ibunya. Nah, nanti pada pembahasan berikutnya baru kita akan bicara tentang tata cara memandikan. Mau praktek, Bu? Bu, praktek mau nggak mandiin? Di sini siapa Bu Wilay? Biasanya. Umi bisa, Mi? Kirain ada Bu Wilay di sini. Oh, nggak ada ya? Iya, kalau itu praktek nanti pakai boneka Barbie. Praktek mandiin. Ini pembahasan lanjutnya nanti adalah tentang tata cara memandikan, sedikit atau minimal memandikan itu bagaimana, minimal juga mengkafan itu bagaimana. Nanti akan dilanjutkan pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.